nggak ada ratusan triliun. Ini IKN 456 triliun atau hampir 500 triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari TPUA disemangati, dibersamai oleh emak-emak aspirasi dan tokoh-tokoh. Ini Jenderal Rusli, Brother Rusli, Angkatan 66. Ini Jali Pitung, kemudian Eka Jaya, Panglima Pejabat, dan koordinator agenda TPUA dari Ahmad Kosinudin. Bang Leo belum sebutin Pak. Jangan lupa bintang tokoh juga. Semua tinggal tunggu ada sekjen dari TPUA. Kamari sama Ustaz Bukhari Muslim. Ustaz Bukhari Muslim mana nggak mau muncul? Woi Ustaz, sini. Dan advokat Sri Kandi terkenal Kurnia. Takbir. Saudara-saudara, di tengah situasi yang masih terasa kekurangan kita rakyat pada umumnya adalah kelemahannya, yaitu gerakan kita terpecah-pecah, gerakan kita terkesan masing-masing saja. Oleh karena itu, tidak bermaksud sebagai trigger, kita fokus yang menyatukan kita adalah isu. Tidak lagi kelembagaan, tapi isu yang sangat bisa menyatukan. Apa itu? Kita minta pertanggungjawaban Presiden Jokowi. Itu semua harusnya sepakat. Karena dia memimpin Indonesia dengan ugal-ugalan, banyak pelanggaran, hal-hal yang sifatnya hukum ditabrak, tidak dipedulikan. Contoh konkretnya adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Nah, ini akan dipaksakan tetap perayaan 17 Agustus di sana. Padahal realitas objektifnya tidak layak pembangunan yang ada di sana. Terutama dari sudut pandang intelektualnya, tidak memiliki AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kalau AMDAL tidak ada, berarti ada 5 item ilmu yang tidak ada. Pendekatan sosial budaya, pendekatan fisika, pendekatan biologi, pendekatan kimia. Itu semua ilmu dalam konteks AMDAL. Oleh karena itu, yang bisa mempertanggungjawabkan ini kami ke KPK dengan judul besarnya, KPK harusnya melakukan investigasi, audit investigasi kepada Presiden Jokowi. Nah, karena ini harusnya DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Tapi kita semua tahu dan kita mengerti, DPR RI mandul, dul si mandul, nggak jalan, nggak fungsional, disfungsional. Kalau dalam hubungan suami istri, disereksi. Tidak mampu, tidak punya kemampuan. Oleh karena itu, rakyatlah yang bergerak sendiri. Harusnya kita pembayar pajak, uang dipakai, mereka kerja. Ini kita bayar pajak, kita juga yang kerja. Gila negeri ini. Kita yang capek. Nah, oleh karena itulah saudara, tolong agendanya yang utama ini Ahmad Kosinudin sampaikan dulu poin-poin pentingnya. Tinggal masuk aja. Oke, setelah itu habis ini kita kompres. Ya, aspirasi, maaf aku mau ngomong dulu. Oke saudara, kita bismillah. Kalau ditolak, ini bukti KPK bagian dari rejim yang tidak bertanggung jawab.
Assalamualaikum. Teruskan dulu gitu. Enggak, begini, silakan dikonfirmasi dulu ke Mas, siapa yang bisa kami terima. Kalau kami pengennya bareng-bareng semua. Ruangannya nggak cukup, Bu, ruangannya. Kalau itu kan alasan teknis ya. Sekarang salah satu pimpinan komisioner turun ke sini. Itu nggak ada alasan ruangan. Ini kan rumah rakyat. Sama. Yang biaya itu kan Bapak kan nggak punya kewenangan. Nanti teruskan dulu. Ya, begitu. Itu yang benar. Nah, itu yang benar. Iya, benar itu. Bapaknya dari mana? Penizin? Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ya, benar dulu. Konfirmasikan ke Foto aja, foto. Ini namanya Mbak Raharjo. Iya, kita ini mau mendukung KPK berantas korupsi. terlebih dahulu Bapak. Ya, jangan lama-lama ya. Katanya mantan ketua ABRI itu, Pak. Sambil menunggu, jadi begini, kawan-kawan semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Kita tadi dapat informasi memang umumnya para pejabat itu belum bisa ya menemui kalau belum ada agenda. Karena itu kita tadi mengirimkan surat ke KPK tentang permohonan audiensi ke pimpinan KPK RI terkait dua hal ya. Yang pertama terkait meneruskan aspirasi dari masyarakat yang menuntut pembatalan proyek IKN, karena salah satu indikasi alasan tuntutan pembatalan IKN memang proyek IKN ini dugaan kuat kami dikorupsi. Ini yang penting ya, ini yang ingin kami teruskan kepada KPK. Yang kedua, kami ingin sampaikan kepada KPK bahwa kami ingin KPK melakukan proses investigasi terhadap proyek IKN ini karena sudah ada hasil pemeriksaan dari BPK RI ya. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester 2 di Maret 2024 tegas dijelaskan bahwa proyek IKN itu bermasalah. Yang substansi masalah itu ada dua hal. Yang pertama terkait kinerjanya, yang kedua terkait keuangan. Karena itu kita minta KPK untuk melakukan audit, bahkan audit investigatif. Ini proyek ini yang tadinya kata saudara Joko Widodo nggak pakai APBN, nggak akan membebani, akan kerjasama badan usaha dengan pihak swasta dan seterusnya ya. Ternyata zong. Dari hasil ikhtisar yang disampaikan oleh BPK, belum ada satupun badan hukum baik BUMN maupun BUMD termasuk korporasi yang melakukan kerjasama untuk ikut mendanai proyek IKN. Itu apa artinya? Jadi saudara Aguan itu dari Agung Sedayu dan kawan-kawan itu tidak pernah membangun IKN untuk rakyat, tapi mereka hanya membangun proyek bisnis mereka sendiri. Mereka bangun rumah sakit untuk rumah sakit mereka sendiri. Mereka bangun hotel untuk hotel mereka sendiri, bukan untuk negara. Dari yang menarik dari audit kinerja ternyata sejumlah pekerjaan yang terjadi di IKN itu belum ada konsep tentang serah terima hasil pekerjaan itu seperti apa, nanti properti itu milik siapa. Lah kita nggak mau, sudah capek-capek pakai APBN, proyeknya dari APBN, tanahnya milik rakyat, ternyata jadi bangunan milik swasta, milik grup yang ada di konsorsium. Nggak mau kami. Kalau Aguan membangun proyek sendiri, beli tanah sendiri di PIK misalnya, jadi punya Aguan, oke, karena itu pakai duit Aguan. Lah kalau di IKN ya pakai APBN, kemudian nanti ya serah terimanya diklaim milik swasta, ini namanya perampasan tanah negara oleh institusi yang dilakukan sendiri, yang dipimpin oleh saudara Joko Widodo. Jadi sebenarnya Joko Widodo ini sudah parah ini. Lagi pula Pak Prabowo nanti akan terbebani dengan proyek IKN ini. Kan proyek Pak Prabowo bukan IKN kan, makan siang Gratis. bisa jadi siangnya yang gratis, makannya kagak ada. Karena sekarang bahan-bahan pokok semuanya mahal ya, harga-harga mahal. Karena apa? Dolar Amerika terakhir itu sudah di kurs 16.400 rupiah. Artinya apa? Beban-beban pembayaran utang baik pokok maupun cicilannya otomatis naik, dan tentu saja apa? Itu akan membebani APBN kita dengan kurs rupiah yang sudah sampai 14.400 rupiah. Belum lagi kita itu import migas. Minyak gas kita itu dibeli pakai koran atau pakai duit? Duit. Pakai rupiah apa dolar? Dolar. Nah kalau dolarnya naik ya jadi beban subsidi BBM kita jadi tambah gede. Padahal rakyat itu ya langsung merasakan subsidi BBM, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan itu ketimbang proyek IKN. Proyek IKN itu anfaedah. Proyek yang tidak ada faedahnya, proyek yang hanya untuk legasi mercusuar saudara Joko Widodo, padahal tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Dan yang paling penting adalah ini kan ada harga-harga bisa jadi markup, betul? Nah itu sudah ada di ikhtisar hasil pemeriksaan BPK bahwa ya
material dan bahan itu harganya nggak bisa stabil. Ya. Kapal-kapal pengirim tongkang untuk bahan bakar juga alat-alat untuk konstruksi nggak stabil. Bahkan akhir saja untuk ngecor beton saja masih belum stabil, bermasalah. Itu kan sudah lama disampaikan oleh ahli geologi bahwa di IKN yang baru ini lokasinya masalah debit air itu kan bermasalah. Tapi mereka tetap dipaksakan. Nanti ada perusahaan swasta yang bikin airnya yang suplai cuan lagi itu yang swasta. Iya. Sementara APBN jebol hanya untuk melayani proyek swasta. Ini yang kita nggak mau. Nah, karena ada kemungkinan ya markup dan sebagainya. Belum lagi ya progres yang melenceng ini ya, harusnya bisa 17 Agustus nanti upacara. Yang info terakhir kan nggak di sana, ada 2 tempat, ada sebagian di Jakarta, ada sebagian di IKN. Yang nggak tahu yang sana yang hadirnya apakah benar-benar ada orang atau nanti jin buang anak lagi yang hadir di sana. Karena Bang Edi belum datang nanti. Bang Edi dulu sudah mengkritik karena tempat di sana itu tempat yang sulit diakses. Kita tahu tuh masuk saja kalau hujan itu bahasa orang Jawa itu melater. Tahu melater? Melater itu jeblok apa itu? Nggak bisa masuk karena aksesnya infrastrukturnya belum tersedia. Ini kan bermasalah. Jadi disitulah peran Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit apakah ada dugaan tindak pidana berupa apa? Penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam penyelenggaraan proyek IKN. Kenapa KPK kita minta masuk? Karena pakai duit kita, duit rakyat APBN. Karena ada korupsi. Ya. Pertama, duit itu duit APBN. Kalau dulu yang dipakai itu ya dari apa namanya investor asing, kita nggak ada urusan. Atau kalau ini duitnya dari 9 naga, ya silakan saja periksa 9 naga, nggak ada urusan. Karena itu bukan uang negara. Tapi karena ini dari APBN dan terakhir sudah 20%, ada 90 triliun masuk. Hampir 90 triliun, artinya apa? Ada kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masuk melakukan proses audit. Nah, kenapa audit? Kan belum ada tersangkanya. Loh, KPK itu bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi juga pencegah korupsi. Ada divisi pencegahan. Nah, audit ini bisa dilakukan oleh KPK yang simpulannya bisa jadi rekomendasi. Ini layak atau tidak diteruskan. Kalau tidak layak, ya batalkan. Kenapa? Karena pembatalan itu lebih maslahat, tidak merugikan keuangan negara jauh lebih besar ketimbang dipaksa lanjut. Contoh konkretnya apa? Hambalang itu rugi negara. Kenapa dibatalkan? Kenapa mangkrak? Karena kalau dilanjutkan kerugiannya jauh lebih besar. Begitu juga IKN. Hambalang kan cuma beberapa triliun doang, nggak ada ratusan triliun. Ini IKN 456 triliun atau hampir 500 triliun. Nah, kemarin kan kita sudah tahu ternyata mau diambil dari utang, yang utang itu dibayar oleh pajak rakyat. Dari mana? Dari statement menteri-menteri akan dilakukan proses perancangan APBN 2025. Defisitnya berapa coba? 600 triliun. 600 triliun itu dari mana? Nggak bisa ngambil pajak langsung dapat 600 triliun untuk nutup APBN. Utang dulu, pinjaman dulu. Baik menerbitkan surat berharga negara dan sebagainya. Nah, itu nanti yang bayar kita. Nah, disitulah. Termasuk pajaknya dia juga. Iya, semua pegawai KPK pajak itu kan pegawai KPK dia dapat gaji. Gaji itu kena apa? PPH. Dipotong oleh negara. Nggak enak bener kita yang dipotong. Yang enak kontraktor yang bangun IKN. Nah, kontraktor itu IKN lanjut, dia untung karena fasilitasnya nanti dipakai. Nggak lanjut, dia juga untung. Sudah dapat proyek. Sudah dapat proyek, udah untung. Jadi ini yang kita ingin sampaikan. Nah, kita mau nunggu respon dari KPK seperti apa. Nah, selanjutnya dari Bang Ajak, silakan Bang. Apa yang melatar belakangi kita sampai capek-capek datang ke KPK, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh koordinator di sini sudah cukup jelas. Sebenarnya enggak. Saya sendiri sebenarnya hanya menambahkan bahwa kalaupun itu IKN stop, tetap ada ranah pidananya. Kalau dilanjut bertambah ranah pidananya. Nah, disinilah makanya kita berdiri di halaman KPK, yang halaman KPK ini dibangun dari uang rakyat, uang pajak rakyat. Maka tidak ada alasan KPK tidak menerima proses ini untuk diselidiki. Itu yang paling utama, gitu ya. Tapi ada faktor-faktor lain bahwa IKN itu sebenarnya dipaksakan undang-undangnya karena tidak melakukan sosialisasi kepada rakyat Indonesia dan secara akademik tidak juga mengumpulkan
artinya minta pendapat dari akademi. Nah ini juga bermasalah gitu loh ya. Berarti ada fakta di sini yang dipaksakan oleh pimpinan tertinggi kita. Apakah dipaksakan untuk rakyat atau dipaksakan kepada oligarki? Nah disinilah masalahnya. Kalau negeri kita diserahkan semua kepada oligarki, terus kita nih sebagai rakyat 182 juta, bukan cuma dihianati, bukan cuma dikibulin, terus mau diapain kita ini gitu loh ya. Dengan kelompok-kelompok kami ini sebenarnya pesan terhadap keadilan, pesan terhadap pemerintah. Kelompok kami tidak banyak, tapi di belakang juga besar. Nah, kelompok kami ini semua menyatu dalam satu wadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mayoritas kami muslim. Ternyata Allahu Akbar. Ternyata orang-orang di luar muslim juga bergabung dengan kita. Artinya pendapat-pendapat kita yang dikomandani oleh Prof. Egy, saya sebagai sekjen dan rekan-rekan lawyer semua, dan memang harusnya hadir semua ini, tapi karena ada kepentingan-kepentingan yang lain juga, ini harusnya menjadi catatan utama gitu lah ya. Kenapa menjadi catatan utama? Kita tidak ingin Indonesia ini dirusak oleh sistem yang mereka ini menganut sistem kepada komunis misalnya. Ya, jadi harapan kita KPK harus menerima, menyelidiki, dan ekspos juga karena ada gelar. Jadi tidak mungkin tidak ada gelar, pasti ada gelar. Mungkin ini yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan KPK dalam hal ini yang sekarang sudah tidak independen, KPK ini sudah masuk di ASN ya. KPK ini. Nah ini masalah juga sebenarnya. Kenapa harus terjadi di ASN? Berarti ada di ketiak presiden ini. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya Ibu Kurnia Tridiani. Yang lain dulu, abang dulu, yang senior monggo. Bang Leo dulu ya. Silakan Bang Leo. Gampang kapan aja. Buati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan pers Di agak depan yang telah hadir di gedung KPK. Saya Leo Siagian, umur sudah lumayan 72 tahun. Masih berjuang. Mantan eksponen angkatan 66. Mantan sedulur Jokowi yang mendukung Jokowi 2 periode. Tobat ya, Pak, ya? Sekarang saya sudah sebagai Korwil Gerakan Jalan Lurus se-Jabodetabek. Baru sadar sekarang. Sejak 2022. Bagus sama si Daya. Saya dikasih amanah untuk menggerakkan jalan lurus di Jabodetabek oleh Pak Yako. Saya berterima kasih dengan rekan-rekan pejuang, rekan kita Prof. Egy, Apa, dan semua yang masih muda-muda, lebih muda dari saya berjuang. Saya juga ikut prihatin dan ikut berjuang. Saya sudah jalan ke IKN. Saya sudah melihat IKN itu bagaimana. Faktanya gimana? Bobrok, Song. jelas, jong, Dan bohong. Dan saya menerima banyak laporan-laporan warga masyarakat yang tanahnya sampai saat ini belum diganti rugi. Itu banyak sekali. Data saya siap. Karena gerakan jalan lurus kami di Kalimantan Timur juga ada. Mereka menampung aspirasi masyarakat. Jadi proyek-proyek bohong seperti ini ya janganlah dilanjutkan. Udah di Ya, Jakarta. sejak awal ya, sejak awal Lagi di Pak KPK Jokowi sekarang. mengatakan kepada publik semua rekam jejak digital ada. Bahwa dikatakan sudah 1000-an investor ngantri. Ternyata sampai sekarang
nol besar. Jadi ya jangan begitu Pak Jokowi. Ya, di akhir masa jabatan Anda ini perbaikilah kinerja Anda. Jangan sampai disumpahi oleh rakyat. Jangan sampai disumpahi oleh rakyat. Udah disumpahi. Ya makanya jangan. Bertobatlah, masih ada waktu Anda untuk bertobat. Apa bentuk tobatnya apa? Tobatnya jangan lakukan lagi itu. Pengakuan dulu, Pak. Pengakuan dulu ya kan. Jangan dilakukan lagi. Ya, lalu diproses hukum, Pak. Di proses hukum itu ya boleh itu hukum ya. Jangan mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu nanti kehendak rakyat. Bukan kehendak dia. Kalau dia tetap mau. Kehendak rakyat. Harusnya dia yang sadar. Nah, udah itu ya. Belakangan ini kita jelas ya. Kita jelas loh, kita jelas mendengar statementnya Pak Prabowo, Presiden terpilih 2024-2029. IKN itu belum layak untuk sekarang. Itu Prabowo ngomong gitu. Prabowo ngomong gitu. Boleh dibuka. Boleh dibuka. Di Qatar ngomong. Boleh dibuka. IKN itu selayaknya dikerjakan dulu 10 atau 20 tahun mendatang yang mungkin kita layak. Iya. Itu loh. Itu loh. Udah jadi aki-aki. Jadi itu yo. Jadi ya, presiden terpilih pun itu loh. Artinya presiden terpilih pun sadar diri bahwa IKN itu belum layak gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Kira-kira kenapa kok Jokowi maksakan diri? Ya, inilah keserakahan, inilah kemunafikan. Ini keserakahan dan kemunafikan. Maksudnya dengan adanya IKN, maksudnya nih loh. Gitu. Prabowo di IKN, anaknya di Istana Negara, ngeri toh? Ngeri toh? Gibran di Istana Negara di Jakarta enak-enak. Prabowo dibikin di IKN, itu maksud Jokowi. Saya bisa baca batin. Pimpin DKI ya. Saya bisa baca. Loh, Gibran ingat loh. Gibran sudah dinobatkan sebagai koordinator Korwil wilayah Jabodetabek. Jabodetabek, loh gitu loh. Jadi apa ini Pak Jokowi? Pak Jokowi, saya sedulur Jokowi, saya pendukung Anda. Saya sudah sadar, bertobatlah. Saya sudah sadar juga saya bertobat. Terima kasih rekan-rekan semua, dan saya mengucapkan selamat berjuang. Kita tetap perjuangkan kebenaran, keadilan dengan kejujuran, bermodalkan kejujuran. Buat Bung Egy nih teman lama saya di KPK Pokos dari Medan, sama-sama penasehat KPK Pos. Sekarang berada di gedung KPK. Tapi kami kalaupun tidak diterima, ya udah keterlaluan. Keterlaluan. Jadi baiklah, rekan-rekan semua pejuang KPUA, tim pembela ulama, dan aktivis. Termasuk saya aktivis yang udah senior, dibela. Harus dan layak dibela. Terima kasih Pak Prof, terima kasih teman-teman semua. Satu lagi aktivis jenderal kita, kasih kesempatan. Singkat jelas. Kapten kita. Jenderal bintang 5. Bintang 5 cuma Soeharto, Mani sama Sudirman. Silakan Kapten Asli. Saya Kapten Ibrahim, mewakili pelaut pelayarannya Indonesia. Kalau begini terus Jokowi, maka kita akan mogokkan itu kapal semua, biar nggak ada transportasi antar pulau dan antar negara. Karena sementara ini kan pelaut itu kayaknya dia natirikan gitu, nggak pernah diangkat, padahal fungsinya lebih besar. Kalau Lanjut. Kita selesai dulu. Diwakili dulu coba. Oke, baik, itu aja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, langsung Bang Egy. Bang Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita mengulang tanggal 17 Januari kita bikin press conference ya. Di KPK juga. Komandan di sana deh. Buat ya. 2020. 17 Januari malam ya. Di Hotel 101 Urban ya. Lalu dari situ saya tanggal 31 Januari dibawa polisi dan ditangkap. Langsung ditahan ya. Nah, besoknya tanggal 17-18 Januari kita kemari di sini juga minta KPK untuk mengusut sudah adanya dugaan pengki-pengki dalam pengesahan undang-undang. Jangan lupa itu tahun 2003. 2022. Oh, 2022. Nah, ketika dalam satu hari Undang-undang itu amat itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ya, kita mendesak lagi biar teman-teman masuk dulu aja.
Ya, kita mendesak lagi. Habis ini Pak Gamal Hari ini minta audit investigasi dan forensik. Karena ternyata temuan-temuan di sana sungguh-sungguh sangat layak untuk diperhatikan. Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman yang paham soal bangunan, Bang. Gimana? Jadi seperti temuan BPK di Kurilan pertama 2024 itu banyak kejanggalan. Harga bahan-bahan seperti pasir, batu, itu semua didatangkan dari Palu, dari Sulawesi Selatan. Jadi harganya tinggi sekali. Harganya tinggi dan tidak terkendali. Oke, nanti kalau ngobrol lagi sini. Bisa masuk semua. Oke, lanjutin biar ngobrol lagi. Lagi mau ada urusan para dewa. juga. Ya. Bisa semua. Ya, jadi harganya sangat tinggi dan tidak terkendali. Dan di sini ada peluang untuk kong kali kong lagi. Jadi disebutkan misalnya untuk satu unit apartemen, kalau di Jakarta cukup 60 juta untuk ukuran yang sedang biasa, satu unit ya biayanya. Nah di IKN itu bisa sampai 100 juta, 120 juta. Jadi harganya luar biasa. Nah di sini perlu diteliti. Kemudian anggaran yang sudah masuk ke dalam KPK, dalam IKN itu juga patut diteliti juga alokasi anggarannya dari mana. Karena kalau seperti yang direncanakan 466 triliun, kan ternyata APBN cuma 20%. Dan itu sekarang pun nggak jelas berapa banyak masuk ke sana. Dan apakah betul-betul untuk pengalokasiannya kepada IKN? Atau jangan-jangan itu dari pos-pos lain yang dipindahkan. Nah, pindah-pindahkan pos ini dalam anggaran APBN tidak boleh. Karena dalam anggaran APBN itu ditentukan dengan undang-undang. Jadi setiap perubahan penggeseran alokasi anggaran itu harus disertai dengan perubahan undang-undang, artinya harus melibatkan DPR lagi. Nah ini makanya teman-teman di bawah pimpinan Prof. Egy Sujana, ada tadi Ahmad Kosidudin, kawan-kawan, saya kira mulai menyuarakan kembali Bang ya. Ini proyek ugal-ugalan. Bahkan tadi disebut juga tadi bahwa Prabowo Subianto, presiden terpilih, itu sudah bicara di mana namanya, di Qatar, bahwa IKN itu tidak mendesak, akan dibiayai untuk 25 sampai 30 tahun. Karena perlu dana sampai 30 miliar, kalau langsung di depan jebret beberapa tahun pasti nggak mampu. Tapi Prabowo bilang kepada wartawan kalau 25 sampai 30 tahun maka 1 tahun cukup $1 miliar, itu bisa. Kira-kira 16-17 triliun rupiah ya. Dan ini betul-betul penyimpangannya luar biasa. Kemudian kalau IKN itu benar-benar proyek yang kebanggaan Joko Widodo, kenapa Joko Widodo setelah pensiun tidak ke IKN? Ya kan? Dia justru nyari tempat, milih tempat sendiri kata orang Setnek. Beritanya ada, gampang dilihat. Dia milih di Colomadu, Karanganyar, dekat-dekat Solo. Lahannya 12.000 meter persegi. Per meter kata Bupati Karanganyar 15 juta rupiah. Saya udah hitung, jadi harga tanahnya sendiri 180 miliar. Harga tanahnya saja. Belum bangunannya, belum isinya. Ini luar biasa penyimpangannya dan sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi sendiri tidak terlalu ingin pindah ke sana walaupun dia ngotot ada IKN. Ya, dan dia tahu dalam undang-undang DKJ daerah khusus Jakarta itu Jakarta masih tetap ibu kota Jakarta sampai betul-betul pindah ke IKN. Nah, untuk pindah ke IKN itu harus ada tanda tangan dari Kepres Presiden. Tapi dia sebagai presiden yang menjelang lengser pun sampai sekarang tidak mau tanda tangan Kepres itu. Sehingga IKN ibu kota negara tidak cepat-cepat pindah ke Jakarta dari Jakarta ke IKN sana karena Jokowi sepertinya melihat ada masalah-masalah. Dan dia akan memberikan kepada Prabowo untuk tanda tangan sebagai presiden. Nah, ini berarti melemparkan bola panas kepada Prabowo untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi persis seperti kata Bang Egy tadi dan kawan-kawan tadi, kita meminta supaya KPK turun untuk mengadakan lakukan audit investigatif dan audit forensik. Saya kira gitu dulu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Bang, sana Bang, tengah Bang. dalam kesempatan ini, Siap, dah. daya kita sebagai rakyat dalam upaya bicara. Karena kata Rasulullah, kalau kamu lihat kezoliman, kamu punya kekuasaan, biadi tanganmu, kekuasaanmu, gunakan menjadi kebijakan. Tapi kamu bila tidak mampu, tidak ada, tidak punya, bilisani, ngomonglah kamu, ngomong.
Seperti sekarang ini kita ngomong. Kalau bagi yang juga nggak mampu ngomong, seperti anggota DPR harusnya mampu, punya kekuasaan, punya mulut, punya pikirannya untuk bisa ngomong, tapi cicing wae, ya sudahlah dalam hati saja. Tapi itu selemah-lemahnya iman, betul Pak? Kalau selemah-lemahnya iman, maka jangan minta surga dong, ya. Orang lemah imannya kok minta surga, enak aja, ya. Nah, oleh karena itulah sebatas kemampuan kita omong, tolong didengarkan bagi yang punya hati nurani. Konsep besarnya adalah kufur nikmat. Di mana kufur nikmatnya? Kita udah punya kok ibu kota Jakarta namanya. Umurnya udah hampir 500 tahun. Udah berapa abad itu? Dan tidak mudah, tidak sebentar gitu. Kok tiba-tiba dipindahkan ke Kalimantan Timur yang segala sesuatunya penuh segala macam kekurangan. Maka oleh karena itu, pertanyaan seriusnya, inilah bentuk kekufuran nikmat yang Allah berikan. Udah ada ibu kota Jakarta, dipindahin ke Kalimantan Timur yang belum siap infrastruktur dan lain sebagainya. Nah ini kufur nikmat. Nah yang melakukan kufur nikmat itu siapa? Ya Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itulah kami datang ke KPK untuk melakukan audit investigasi. Jadi proaktif dari KPK ini. Karena indikasi korupsi dan perlawanan terhadap hukum dan menguntungkan sebagian atau diri sendiri, itulah 3 unsur yang disebut korupsi atau koruptif perbuatannya. Sekali lagi, melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dia melakukan pelanggaran hukum, ya kan? Penyalahgunaan kekuasaan. Nah ini definisi korupsi. Jadi KPK nggak ada alasan untuk tidak melakukan investigasi. Kenapa? Karena udah dipakai APBN 20%, kurang lebih 90 triliun. Coba bayangkan coba, 90 triliun. Jadi kita ke KPK ini harusnya nggak perlu. Kalau orang-orang KPK, komisioner juga cerdas dan ngerti tanggung jawabnya, jangan kufur nikmat lagi. Allah udah kasih kekuasaan tapi nggak dilaksanakan. Ini namanya kalau orang Jawa bilang longor. Siapa yang tahu longor? Nah, itu orang Jawa itu. Kan banyak orang Jawa, supaya ngerti lah longor. Nah, bahasa kitanya longor. Nah, gitu. Ya jangan tersinggung lah kalau memang ente bener blon gimana. Faktanya. Jadi tidak ada penghinaan di sini kalau sesuai dengan fakta. Kecuali dia cerdas, dia berani, saya tetap bilang longor. Baru saya salah. Saudara-saudara, jadi yang kita perangi adalah kelongoran ini. Kebodohan, keblonan, dan kemiskinan intelektualnya juga. Oleh karena itu, saya didampingi salah satu advokat ternama kita, Juju Purwanto. Silakan. Baik, setelah audit yang dilakukan oleh perwakilan dari gerakan petir, Saya hanya yang mana telah menuntut senior saya, Profesor Egi. kepada KPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Provinsi Riau. Ikan ini tidak pernah melibatkan rakyat sama sekali. Mereka sebenarnya pastinya. Maka DPR jelas. kami ucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Mereka semuanya yang sudah memberikan akses masuk ke dalam kecuali partai PKS saja. Maka sekali lagi kami Jadi ucapkan terima kasih. seharusnya Kami juga ucapkan setidak-tidaknya itu diajak ngomong yaitu melalui referendum. Karena IKN itu pada siang hari ini. kota pindahin aja
hanya saja pas enak perutnya aja. Kebun nikmat kata Bang Egi. Seperti itu. Jadi dari awal, semenjak awal, ini rakyat tidak diikutsertakan lagi sampai saat ini. Dan tadi kata Mbak Egi 90 triliun habis, 20% anggaran APBN nasional gitu ya, APBN nasional dipakai. Padahal dari awal dijanjikan bahwa akan ada investor. Iya, tidak pakai APBN. Tidak pakai APBN. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun investor yang datang. Yang ada investor yang datang, yang ada kabur semua. Yang namanya katanya diaming-imingi dari negeri Cina katanya tidak juga investasi sini. Yang pada akhirnya adalah rakyat juga yang dirugikan, yaitu melalui APBN tadi Bang Egi. Ya, ini kan udah ugal-ugalan, tidak benar. Nah, ini hanya untuk apa istilahnya mementingkan seorang Jokowi begitu ya, ambisius, ya ambisi seorang Jokowi terhadap IKN itu. Padahal kita tahu, gitu, Jokowi sendiri sekarang sudah mempersiapkan lahan rumahnya setelah pensiun pengen. Iya, dapat tanahnya 12.000 meter persegi. Ya, dari 10.000 ditambah lagi 2.000. Ya, di daerah Solo kabupaten itu. 1 hektar 2.000. 1 hektar 2.000 meter. Nah, jadi artinya Dan seorang anggaran itu lebih dari 100 miliar untuk tanahnya saja. tanahnya saya 100 miliar, belum bangunannya. Ini belum. Jadi seorang Presiden Jokowi yang menjanjikan, mengiming-imingi rakyatnya untuk pindah ke IKN saja, dia sendiri setelah nggak mau. dia kagak mau. Dia udah buktinya apa? Yang menyiapkan rumahnya. Padahal mantan presiden itu paling tinggi 20 miliar. Itulah. Jadi ini ugal-ugalan betul. Udah terang benderang uang rakyat dipakai dengan cara-cara seperti ini, dan ketua IKN, ya, wakilnya juga sudah mengundurkan diri. Ini membuktikan bahwa ada apa-apa di IKN itu. Siapa yang bilang tidak ada apa-apanya? Ya, proyek IKN ini ada apa-apanya. Jelas, ya. Itu mengundurkan diri karena terlibat konflik dengan masyarakat sekitar. Sehingga kepelai proyek itu, Bambang Susantono, itu mengundurkan diri. Ya, jadi udah jelas lah, proyek ini akan proyek mubazir, dan harusnya anggaran tadi Bang 95 triliun itu kalau dibagikan ke daerah-daerah miskin di Indonesia itu akan lebih bermanfaat. Memang begitu proyeknya. Seharusnya rakyat dulu yang diprioritaskan. Diganti dengan Basuki, dia kan menteri. Berarti pejabat sementara. Anggaran negara yang dipakai Iya, pasti. buat gaji bagi mah. Iya, sampai sekarang 4 bulan atau 5 bulan gaji karyawan di IKN 11 bulan deh, Pak. Nggak dibayar. Nggak dibayar, Pak. Bagaimana ini kalau nggak penjoliman habis ya kepada bangsa sendiri. Jadi itu jelas. Jadi kesimpulannya adalah sudahlah, tinjau saja proyek ini, hentikan daripada untuk menyengsarakan rakyat yang lebih besar lagi, Bang. Begitu ya. Jadi digunakan saja anggaran itu kepada kepentingan daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Arbi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Arbi, baru sampai di Surabaya. Ya. Karena melihat IKN ini kan seperti itu pengamat, bukan ibu kota negara, tetapi ibu kota korupsi dan nepotisme. Kota IKN. Jadi sebetulnya Jokowi menunjukkan bahwa IKN ini dia ini raja. Raja yang tidak boleh dilawan, raja yang tidak boleh dibantah, tidak boleh dikritik, tidak boleh apa saja. Rumahnya saya 100 miliar lebih. Iya. Tanahnya doang. Gila itu. Jadi ini sebetulnya terpulang kepada kita rakyat Indonesia. Apakah masih membiarkan Jokowi menjadi raja atau bagaimana kan gitu ya gitu. Ya kan jadi Bang Eri tadi bilang blon ya, kenapa? Longor, blon. Nah, jadi sekali lagi kita 270 juta ini kalau membiarkan diri Jokowi dikubis seperti ini kita menjadi longor, blon. Itu kan melanjutkan anaknya. Iya, anaknya, mantunya jadi gubernur, anaknya jadi wakil presiden, anaknya lagi menjadi gubernur, sementara cicitnya jadi wali kota. Ini raja. Raja. Cuma persoalannya kenapa kita diam? Nah ini. Jadi kalau kita diam kita lebih blow on lagi dari raja yang blow on ini kan itu masalahnya kan. Jadi sekali lagi IKN itu adalah bukan ibu kota negara tetapi ibu kota korupsi nepotisme. IKN singkatannya itu ya? Ya, IKN itu adalah ibu kota korupsi dan nepotisme.
Jadi sekali lagi, kalau memang tidak bisa dibatalkan, ya segera kita minta KPK ini, ya kan? KPK ini kan sudah tersangka tuh kabur tuh ketuanya, Firly, ya kan? Ya. Itu si Nawawi. Dan itu belum ditahan sampai sekarang. Iya, Ya. ini Polda Metro Jaya itu Firly kemarin tanggal 1 itu kan hari ulang tahun Bayangkara. Kenapa itu Polri membiarkan ketua KPK Firly tidak ditangkap itu loh? Ini polisi apaan ini maksudnya? Apa karena ini polisi? Itu loh. Jadi sekali lagi kita minta supaya polisi nangkap Jokowi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Belum. Report dulu dari hasil tadi. Kode. Udah. Ini season kedua. Iya, lanjut pertemuan. Hasilnya dari dalam. Bisa dipilah-pilah aja. Bu Burhan, Bang Hujan. Oke, buruan hujan. Bang Juju, nyampein lagi ya? Udah tadi. Udah. Siap. Satu. Udah. Ayo, Bang Hasyam lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jam 12 kurang 15 tadi kita diterima masuk oleh Biro Humas KPK. Di bagian hukum juga KPK. Dan kami berlima atau berenam masuk di dalamnya. Pertama, kami menyerahkan beberapa berkas, artinya mengulang berkas itu apa tujuannya kepada KPK. Dan yang kedua, kami mewanti-wanti kepada pejabat yang hadir humas tersebut adalah Suhendar dan Rea untuk ditindaklanjuti proses tersebut ke Ketua KPK. Dalam konteks ini maksudnya ada audensi, tujuan utamanya itu. Nah, mungkin ini dilanjutkan oleh saya tambahin dikit lagi. Nah, ini habis ini sekarang ditambahin. Saya dulu ya Bu Kurnia ya. Baik, tadi ada perdebatan antara kami dengan bagian Biro Humas KPK yang menyatakan bahwa KPK tidak melayani hal-hal yang berkait dengan aspirasi pembatalan IKN. Langsung membatasi gitu. Iya, makanya tadi saya jelaskan, Bapak. Saya tadi kan sudah menjelaskan bahwa di dalam audiensi itu memang ada aspirasi itu untuk kami sampaikan, tapi yang utamanya adalah permintaan kepada KPK untuk melakukan audit terhadap proyek IKN ini karena dugaannya ada tindakan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, yang yang menguntungkan di sini orang lain atau korporasi sebagaimana diatur pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor 31.1999 untuk 2021 gitu. Jadi dijelaskan nggak kenapa alasannya nggak mau? Nggak, dia kenapa nggak mau menerima? Dia katanya ini terkait pembatalan bukan kewenangan ya. Saya jelaskan pembatalannya memang bukan kewenangan, tapi bisa disampaikan aspirasinya. Begitu. Yang kedua, kalau terkait penyelidikan itu wewenang KPK. Memang KPK itu tugasnya hanya memberantas, mencegah nggak? Mencegah juga. Karena itu yang paling penting. Enggak dulu. Iya, dalam rangka untuk mencegah korupsi, kami dorong agar dilakukan audit terhadap proyek IKN yang sudah bermasalah secara kinerja dan keuangan. Tinggal audit hukumnya, due diligence-nya, aspek legalnya, aspek hukumnya. Kalau ternyata banyak undang-undang yang dilanggar dalam, misalkan ya, Perpres pengadaan barang dan jasanya ya, ada HPS-nya, harga perkiraan sendirinya digelembungkan, itu kan korupsi, ya kan? Misalnya yang lainnya ada ya penyalahgunaan kewenangan. Jangan-jangan Bambang Susantono ya kemarin mundur itu karena banyak penyalahgunaan kewenangan, dia nggak tahan, keluar dia nggak mau dia digaruk KPK terlibat, makanya dia mundur gitu loh. Nah itu harus dilakukan. Kenapa itu harus dilakukan? Kenapa? Karena udah ada bukti. Buktinya apa? Ya, buktinya dari audit BPK, hasil investigasi atau hasil pemeriksaan dari KPK, IHP ya, ikhtisar hasil pemeriksaan BPK dengan tujuan tertentu. Belum dengan tujuan tertentu, waktu itu tujuannya masih umum ya, termasuk IKN juga, jadi belum spesifik untuk tindak pidana korupsi maksudnya ya. Nah itu kan sudah menerbitkan hasil, diantaranya kan kinerjanya bermasalah dan keuangannya bermasalah. Keuangannya kan ada ya dulu KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dijadikan sarana untuk investasi, sarana duitnya tidak diambil dari APBN, ternyata masih nol.
Nah sekarang berarti semua duit APBN semua. Kalau duit APBN semua, KPK berwenang. Ini keuangan negara. Kalau duitnya aguan semua, KPK nggak berwenang, begitu loh. Saya tegaskan gitu. Menyebut aguan? Ya karena aguan itu kan pimpinan konsorsium dalam pembangunan IKN gitu loh. Ini bukan duit aguan, duit rakyat udah 20%. Aguan membeli tanahnya. Nah itu yang kami jelaskan. Tapi alhamdulillah tadi mereka menjanjikan dalam seminggu akan dikonfirmasi karena nanti akan disposisi ke bagian yang berwenang menindaklanjuti. Nah kalau gitu benar saya bilang. Kalau disposisi kepada bagian yang menindaklanjuti oke benar. Tapi kalau belum mengatakan bukan kewenangan KPK, loh Anda ini sebagai humas gimana gitu loh. KPK. Nah kami tetap husnuzon kepada KPK karena lembaga ini adalah pemberantas sekaligus pencegah korupsi. Tinggal KPK mau amanah terhadap husnuzon sangka baik kami kepada lembaga ini atau mau ikut-ikutan ya seperti Jokowi yang menyalahgunakan amanah rakyat sampai hari ini. Sampai sekarang sedulur Jokowi pun sudah memecat Jokowi dari sedulurnya sekarang. Bukan jadi sedulur Jokowi lagi nih Bang Leo. Memprihatinkan ini. Jadi itu pengantarnya. Langsung ke bukunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tak bersua. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Sebenarnya saya ini sudah diborong semua ya oleh rekan-rekan saya, termasuk Bang Egy tadi gitu. Tapi insya Allah selalu tersisa hal-hal yang belum untuk disampaikan. Saya ingin mengatakan bahwa saya berdiri di sini bersama ketua TPUA dan anggota TPUA juga ibu-ibu dari aspirasi ya. Ini ingin menyatakan begini, kami ini melaksanakan tugas kami karena dua hal. Kalau saya karena saya pengacara atau advokat itu ya punya yang namanya insting untuk membela rakyat. Kalau bukan karena advokat, kami membela karena saya adalah antitesa dari apa yang disampaikan oleh seorang yang berinisial ST ya, Sutanto Tanoto, yang sangat ngetop itu ketika mengatakan bahwa Indonesia itu hanyalah bapak angkatnya, sedangkan ayah kandungnya adalah Cina. RRC atau Cina Daratan. Maka kami ingin mengatakan kami anak kandung Indonesia. Maka kami berhak untuk melindungi, membela Indonesia. Oleh karena itu kami ada di sini. Saudara-saudara sekalian ya, seharusnya harapan kita KPK itu lebih proaktif ya untuk bisa menggali potensi masalah ke depan. Akan tapi faktanya ini boleh dijadikan saksi tadi ya, mereka begitu khawatirnya untuk menerima yang wajah-wajahnya sudah sangat hafal di media YouTube Anda sekalian ini. Terima kasih Anda sudah ikut memviralkan kita ya. Jadi mungkin seperti takut terjadi huru haram itu, padahal bukan begitu. Yang sedang kita bela ini adalah kita, anak cucu kita, bangsa Indonesia, termasuk mereka di dalamnya dan anak cucunya, semuanya ya. Cuma inilah masalahnya kalau sudah ada di dalam ketiak kekuasaan, mau masuk dia takut. Apa sih yang dikhawatirkan? Masa dia bawa bom gitu kan nggak mungkin begitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita ingin mengatakan kepada Joko Widodo, kalau saya tidak bidangnya ya, mengatakan misalnya dari sisi akademisi, AMDAL dan segala macam, semua sudah dikupas ya. Akan tetapi benar bahwa dengan adanya IHP dari BPK, seharusnya pihak KPK harus memulai suatu pemeriksaan ya. Nah, kalau kami dari sisi sebagai pengacara, penyelidikan ya, kami sebagai pengacara ingin mencari tahu di mana letak perbuatan melawan hukum ya, the abuse of power-nya yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin oleh koneksi-koneksi mereka, kemudian siapa yang diuntungkan dari proyek-proyek tersebut dan siapa yang menjadi kaya dengan proyek tersebut, kemudian juga tentu saja menyeret mereka ke muka pengadilan. Saya ingin mengatakan dilanjutkan proyek tersebut tetap akan seharusnya dan sudah sewajarnya untuk diajukan ke meja hijau, sudah pasti ya. Betul apa enggak Bang Egy? Ya, itu karena kami pengacara. Kalau kami bukan pengacara, kami tidak akan bicara. Ini memang orangnya semakin sedikit. Satu unsur yang kurang, merugikan negara ya. Nah, lain daripada itu saya mengatakan begini ya. Luhut dalam setiap kesempatan kampanyenya mengatakan bahwa setiap warga harus mendapatkan ganti untung, tidak boleh ganti rugi. Itu kan kata-kata manis ya, yang biasa diucapkan oleh para pejabat hari ini. Tapi apakah demikian hasilnya? Tidak. Ganti-gantung. Ya, ganti-gantung, ganti rugi. Dan perlu Anda ketahui bahwa apa yang terjadi di Penajam itu beda-beda tipis dengan apa yang terjadi di Rempang. Ya, mereka menggusur orang-orang Melayu yang utamanya sudah beribu tahun di sana bersama nenek moyangnya. Ya, nah oleh karena itu kami mengatakan, sempat Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa kalau memang mau melakukan pembuatan IKN di situ, bukan di sana tempatnya, memang di Kalimantan, tapi di Pontianak. Mengapa? Karena banyak tanah-tanah Pertamina, tinggal ambil, nggak perlu membayar konsesi, ganti rugi konsesi kepada pemegang-pemegang konsesi. Tapi mengapa tidak mau? Nah, ini juga bisa dijadikan alasan oleh KPK. Ya, pertanyaannya, apakah KPK tidak atau nggak punya kemampuan?
untuk melakukan penyelidikan tersebut ya, dan apa namanya dan pius ya. Nah itu tadi. Padahal Anda tolong dong mengerti, Anda itu dilemahkan oleh Jokowi ya, janjinya ingin menguatkan KPK ternyata melemahkan ya. Nah saya ingin mengatakan satu hal dari sisi saya orang Melayu ya. Di Kalimantan itu ada Melayu Pontianak, dan itu terbesar, Muslim pula terbesar. Kapan kami ini disenangkan? Anda tidak pernah menyenangkan kami. Anda menyenangkan diri Anda sendiri. 2 bulan lagi Anda akan menyelesaikan legasi ini. Mengapa legasi Anda selalu negatif? Ya, katanya ingin menyenangkan rakyat tapi tidak, katanya ingin menguatkan KPK tapi melemahkan, katanya ingin menolong buruh tapi buruh diberikan undang-undang Ciptaker dan banyak lagi. Ya, jadi saya ingin mengatakan kalau kami orang Melayu ini, saya harus sampaikan ini, orang Melayu apa kata orang Melayu? Orang Melayu itu punya harkat dan martabat ya. Saya mewakili Melayu, baik Melayu Sumatera maupun Melayu Kalimantan. Jika engkau lapar, datanglah engkau ke daerah kami, makanlah kau sekenyang-kenyangnya. Jika engkau ya kepanasan dan kehujanan, datanglah ke tanah kami, berteduhlah engkau selama-lamanya. Tapi jika kau hina kami, maka ingat matahari esok pagi tidak akan terang lagi bagimu, gelap bagimu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf, sudah lama tidak berorasi barangkali. Hati saya sebagai bangsa Indonesia, saya ingin menyatakan pada Pak Jokowi ya, Pak Jokowi, janganlah anak kere ya, engkau beri susu, sementara anak sendiri kelaparan. Ini yang sedang terjadi. Anda tidak merasa sedih melihat nenek-nenek menunggu memungut padi ya di sebuah tempat pemungutan padi untuk bisa makan pada hari itu. Sementara Anda bangun IKN dengan uang negara ini. Saya ingin mengatakan kami tidak rela, tidak ada yang rela satupun ya, dan membangun ya. Dan saya menyatakan kepada masyarakat Penajam, bangkitlah Anda ya. Kalau Anda tidak mendapatkan ganti rugi yang pantas dan wajar, bergerak. Karena kami hanya bisa membantu, kalianlah yang kena ya. Ayo bangun, bergerak. Jangan Anda diam saja, katakan apa menjadi kehendak Anda ya. Anda perlu mengetahui mengapa saya sampaikan ini. Bapak Said Didu melakukan penelitian di daerah PIK 2 ya, PIK Pantai Indah Kapuk 2. Rakyat itu bukan tidak mau bergeser, tetapi apa yang jadi masalah? Penggantiannya yang sangat tidak manusiawi, Rp50.000 per meter. Kurang ajar ya. Jadi saya mengatakan seperti itu ya. Jadi saya mau mengatakan jika sedemikian caranya berarti Anda sedang menjual negara ini. Jangan lupa HGU sekarang umurnya bisa 190, HGB bisa 160. Masa ngalang-ngalain penjajahan? Ya. Nah, oleh karena itu, mohon maaf saya ingin mengatakan hal tersebut. Saya ingin jadikan perhatian, wahai bangsa Indonesia, bangun dan bangkitlah ya. Ya jangan kami aja, Anda kemana? Bangun dong, bangun. Ya, ini negara Indonesia. Ya, sebentar lagi Jokowi akan menyelesaikan masa kepemimpinannya dan dia mendapatkan rumah yang indah ya, kurang lebih seharga 180 miliar. Harusnya pindahnya ke Kalimantan dong, di Penajam sana. Kalau memang cinta IKN, ini kan proyek mercusuar Anda, idaman Anda. Ngapain Anda di Solo? Berarti Anda mau enak sendiri, begitu ya? Nah, kepada Bapak Prabowo, satu pesan dari Bapak Prabowo, kami ini pernah menjadi diehard Prabowo ya. Pernah menjadi diehard Prabowo. Saya tidak tahu apa yang berkecamuk dalam pikiran Prabowo. Ingat baik-baik, ada 600 triliun yang merupakan hutang dahulu ini yang akan menjadi bolong-bolong bagi APBN Anda begitu. Nah, oleh karena itu tolong dipikirkan Pak, masuk akal tidak ini? Apakah ini merupakan proyek yang tidak waras ya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bu Jati. Apalagi ini? Terserah, sampaikan aspirasi. Oke, baik. Misalnya Jokowi dulu pulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan saya Bu Jati dari Aspirasi. Kebetulan saya juga tadi ikut bersama-sama Bang Kozin ke dalam ya. Luar biasa, alhamdulillah akhirnya kita diterima dan bersyukur kita sudah dijanjikan untuk 1 minggu akan mendapat hasil. Tapi tadi saya bilang, jangan 1 minggu dong, 3 hari kita udah bisa cek. Oke, katanya gitu. Oke. Nah, jadi dari saya tadi sudah terlalu banyak disampaikan dan kita semua sudah paham. Dari kami mewakili Mak dan seluruh rakyat Indonesia tentu tidak rela dibangunnya IKN. Karena kenapa? Ini bukan keinginan rakyat, bukan keinginan rakyat Indonesia. Ini hanya keinginan Jokowi dan antek-anteknya. Jokowi dan antek-antek, dan untuk menguntungkan mereka, bukan untuk menguntungkan rakyat, tapi menyengsarakan rakyat. Sehingga kita tentu tidak setuju dan betul-betul mensupport TPUA untuk dibatalkan proyek IKN ini. Jelas-jelas tadi sudah disampaikan bahwa proyek IKN ini tidak ada AMDAL-nya. Luar biasa seorang presiden menggagas proyek ibu kota negara Nusantara, tetapi tidak ada AMDAL. Luar biasa.
sudah semuanya, sudah seenaknya. Padahal pembangunan gedung itu yang pertama adalah AMDAL yang harus ada. Jadi seperti orang buta huruf, seperti orang tidak sekolah, padahal dia seorang presiden. Luar biasa. Kita diperintah oleh presiden seperti itu. Bilang insinyur, tapi jasanya palsu. Makanya, jadi tidak tahu kalau gedung itu dibangun harus ada AMDAL. Ya, tidak tahu gedung itu dibangun harus ada AMDAL. Di gedung manapun kalau tidak ada AMDALnya kita perlu diskualifikasi. Ya, jadi kami dari rakyat Indonesia mewakili betul-betul kami menuntut supaya IKN dibatalkan. Dan saya sudah dengar tadi pagi saya ada info ke saya pribadi bahwa dia mendapat undangan langsung dari Pak Jokowi, katanya akan diadakan proklamasi proklamasi itu di IKN. Dia saya sudah dapat tiket di Jatim. Masya Allah, ini saya berani bocorin ya. Tapi maksud saya luar biasa. Kalau ternyata mau bikin hari HUT RI di IKN, itu benar-benar pikiran yang bodoh. Ya, pikiran yang bodoh. Ya, Indonesia ibu kota luar biasa, sudah indah, bagus, betul-betul bisa dibanggakan ke luar negeri seluruh dunia. DKI luar biasa, tapi mau dipindah ke IKN yang aduh. Itu tidak ada merah. Ya, oke. Jadi dari kami mewakili ibu-ibu atau mama rakyat Indonesia, saya dukung sekali TPUA, batalkan IKN, batalkan PKN. Bang Edi. Ya, terima kasih. Bang Edi, Pak Gamari. Ini kejutan dari Bung Ahmad Kofinuddin ini seru sekali ya. Belum apa-apa, Humasnya bilang gimana? Belum apa-apa, Humasnya bilang kami tidak berwenang. Iya, awalnya begitu. Kalimatnya gimana? Kami tidak berwenang melayani audiensi terkait aspirasi pembatalan IKN. Oke, itu kalau secara norma hukum memang betul. Tapi ini adalah perintah yang muncul di alam bawah sadar pimpinan KPK bahwa mereka ada tekanan kuat, diduga sangat kuat ada tekanan yang kuat. Pokoknya lo kalau bau-bau IKN batal jangan layanin. Walaupun undang-undangnya memang KPK nggak urusan membatalkan, enggak. Seperti kata Bung Ahmad tadi bahwa KPK itu ya mencegah dan menindak, ya memberantas. Tapi dengan ucapan seperti itu, ini perintah. Si Humas itu hanya dari perintah aja, mengulang perintah. Dan si pimpinan di pemberi perintah itu muncul dari alam bawah sadarnya dan mengabarkan kepada kita, ini rekayasa Allah juga. Bahwa lo ada perintah, lo jangan pernah layani apapun yang berkaitan pembatalan IKN. Pokoknya dia nggak mau itu. Omongannya kan. Jadi langsung ada main block. Ada main pikiran yang dikunci, pokoknya nggak boleh. Ini harus jalan. Nah ini semakin membuka tabir lagi bahwa IKN ini betul-betul proyek ambisi, dan kalau kata Bang Rijal Fadilah itu adalah dunia fantasinya Jokowi. Iya betul. Dunia fantasinya Jokowi, dan ini bakal nggak jadi karena tadi soal anggaran segala macam. Nah ini menarik betul saudara sekalian. Ini betul. Kalaupun misalnya KPK sampai tanggal 20 Oktober tidak berani bertindak juga karena tekanan-tekanan, tapi menurut saya kok masih nggak berani juga gitu loh. Kan ini orang sebentar lagi selesai, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. 20 Oktober, bahkan saya punya semacam keyakinan sekaligus harapan sekaligus keyakinan Prabowo Subianto pun akan pasang badan. Gue nggak mau nerusin proyek ugal-ugalan ini. Iya betul. Gue nggak punya duit. Gue mendingan duit gue buat makan gratis atau makan bergizi. Nggak mungkin ngapain gue mau gitu-gitu. Apalagi dia udah bilang tadi di Qatar, ini akan ditarik 20-30 tahun ke depan. Anaknya itu gampang. Kalau gue presiden mau terserah gue. Iya. Nggak penting gue sekali. Apalagi Prabowo kan, walaupun aturan gini itu kalau gue presiden terserah gue. Nah saudara sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya kira ini menarik betul. Pada saatnya memang ini saya khawatir seperti kata MH Amin Majid, ini orang akan mati ditaruh oleh rakyatnya sendiri. Iya dong. Iya benar. Bener-bener nggak punya ukuran, nggak punya norma. Pokoknya kalau dia mau sikat aja. Ya. Dan saya mohon dengan sungguh-sungguh sebagai pembayar pajak yang membayarin fasilitas gaji operasional KPK, ya, pimpinan KPK laksanakan tugas konstitusional Anda, yaitu untuk menyelidiki, bahkan menyidik potensi-potensi terjadinya korupsi melalui audit investigatif dan audit forensik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Gamari Krisno. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku Presidium Alumni Perguruan Tinggi Bersatu, saya ingin menegaskan sekali lagi. Pertama, kami menolak pemindahan ibu kota negara dari daerah khusus ibu kota negara ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Alasan yang pertama adalah bahwa pemindahan ibu kota negara ini cacat formil dan cacat substansi. Cacat formil artinya bahwa undang-undang yang telah disahkan sebetulnya tidak dirumuskan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang seharusnya di dalam menyusun undang-undang. Cacat substansi adalah bahwa ibu kota negara yang sekarang sedang diupayakan untuk bisa diselesaikan sesungguhnya tidak melalui proses kajian yang mendalam atau tidak melalui proses analisis mendalam mengenai AMDAL. Jadi tidak ada AMDAL yang digunakan sehingga dikhawatirkan IKN ini tidak akan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Padahal tujuan kita bernegara pada sila kelima adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu IKN sangat kecil kemungkinannya bisa menghadirkan itu. Yang pertama. Yang kedua, kami mendesak DPR RI dan pemerintah untuk membatalkan undang-undang IKN karena penyusunannya tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Setuju. Yang ketiga, kami di sini ingin mendesak KPK agar melaksanakan audit manajemen secara komprehensif sehingga betul-betul diketahui bahwa banyak sekali penyalahgunaan wewenang dan diduga banyak sekali korupsi terjadi sehingga negara ini betul-betul dikelola secara bersih dan transparan serta akuntabel. Inilah penegasan kami, 3 poin yang seharusnya direspon oleh pihak yang berwenang karena ini adalah aspirasi rakyat. Kami mencermati perkembangan ini dari berbagai pihak dan seharusnya pemerintah tidak tutup mata, tidak tutup telinga, tidak menutup hatinya. Kalau kemudian pemerintah memang betul-betul bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Muslim setelah ini mana? Bang Muslim? Oh iya. Enggak, Bang Jali dulu. Ya, Bang Jali. Pertama Betawi nih, nggak mau Jakarta pindah IKN. Betawi nanti ada yang komplit. Iya, udah. Anak Betawi kan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengatasnamakan Betawi, tapi yang pasti saya adalah anak bangsa yang lahir di Betawi. Dan secara historis, Jakarta adalah kotanya proklamasi, kotanya kemerdekaan. Nah, tujuan kita merdeka di dalam rangka menyelenggarakan negara, ini kan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Terkait dengan IKN yang akan dipindah ke Kalimantan, sebenarnya kami dengan Bu Kurniani dari 2019 sudah menolak IKN. Waktu itu kalau tidak salah ingat kita anggarannya baru 466 triliun. Sekarang sudah 1,1300 triliun ya. Nah, karena sudah disampaikan, konstruksi hukumnya juga sudah oleh para tokoh, pimpinan kita sudah menyampaikan, saya tidak mengulangi kembali, tapi hanya ingin mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk mengingatkan kembali. 25 tahun kita menuntut reformasi, salah satunya yang dilahirkan adalah KPK. Saya masih ingat betul itu, TAP MPR nomor 13 tahun 99 tentang korupsi, nepotisme, kemudian ada beberapa hal yang paling penting sebagai agenda reformasi. Nah, ini kita sudah kehilangan arah dan kehilangan makna.
terkait dengan DKI, ini juga ada undang-undang yang tumpang tindih. Satu dicerai, satu belum dinikahin. Nah, betul. Jadi undang-undang DKJ sudah dibuat, kemudian undang-undang IKN juga sudah diterbitkan, tapi kesiapannya tidak ada. Saya sudah 6 bulan tidak pernah ikut, tapi untuk itu hari ini saya hadir di KPK dalam rangka mengingatkan kita sebagai warga bangsa. Saya bukan sebagai warga negara saja, tapi kami yang hadir di sini adalah warga bangsa. Ini ada bangsa Melayu, bangsa Madura, bangsa Sunda, bangsa Aceh. Saya bangsa Betawi berkeberatan jika IKN ini dipaksakan. Setidaknya ini menjadi beban APBN terhadap pemerintahan ke depan. Sudah jalan nih. Akan menjadi beban apabila ini terlalu dipaksakan. Kalau Bu Kurnia tadi bilang ini unfaedah, saya juga bilang sama, cuma beda bahasa. Tidak terlalu bermanfaat dan urgensitasnya juga tidak terlalu penting. Karena DKI selain kota historis, kota kemerdekaan, juga masih punya visibilitas yang tinggi. Masih punya nilai kelayakan sebagai ibu kota. Kemudian dari unsur budaya juga demikian. Nah, ini saya menduga ada upaya-upaya strategis di dalam dunia bisnis untuk membangun sebuah kawasan demi keuntungan kelompok pengusaha tertentu. Karena walaupun gembel-gembel sini, saya mantan pengembang. Jadi kita tahu tuh bagaimana kita memaksakan sebuah RT RW atau rencana tata ruang wilayah untuk dibangun sebuah kawasan. Tapi itu uang kita, uang pengembang dan uang swasta. Nah, terkait dengan penggunaan ini anggaran negara, maka saya selaku salah satu pembayar pajak meminta kepada KPK untuk melakukan audit ya. Audit. Investigasi audit berdasarkan PH tadi, IHP tadi dari BPK. Ini punya landasan-landasan hukum yang kuat. Bukan PHP, IHP. IHP ya. Untuk melakukan tindakan ini. Jadi kepada KPK, Anda masih punya ruh reformasi untuk menegakkan korupsi. Siapapun memberantas korupsi. Jangan menegakkan korupsi. Maksud saya menegakkan hukum dalam pelanggaran korupsi. Ya mohon maaf. Mungkin karena udah lama nggak turun ya. Saya ini emosi. Karena dulu saya dengan Bang Marwan Matubara menyalah abangku. Itu untuk ditunda, ditolak untuk dilakukan di Jakarta. Ini duitnya duit rakyat gitu. Jangan sampai uang rakyat ini disalahgunakan. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa saya menduga ada rencana-rencana lain yang ada di IKN supaya ini tidak boleh dipaksakan. Seperti soal keamanan, Bang. Soal keamanan. Oh iya, nah, itu nanti, Bang Abri. Nanti Bang Abri ya. Itu soal keamanan negara. Saya masih berbicara soal sejarah bagaimana Indonesia merdeka di Jalan Proklamasi nomor 56. Secara historis mencatat ratusan tahun bagaimana itu orang-orang Betawi, orang-orang Cirebon, orang-orang Banten mengusir Portugis dalam rangka mempertahankan Jayakarta. Kemudian Bung Karno setuju Indonesia memiliki ibu kota Jakarta. Sekarang undang-undang DKJ sudah dibuat, undang-undang IKN sudah dibuat. Batalnya DKI akibat undang-undang IKN, tapi IKN belum siap untuk ditempati. Nah, ini yang kita maksud bahwa kepada Presiden ke depan harus ini ditunda. Batalkan aja. Ya, dibatalkan atau sekurang-kurangnya ditunda. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, langsung Bang Muslim Ardi. Muslim Ardi. Gongnya ini. Saya mencurigai bahwa dipaksakannya IKN ini membuktikan Jokowi ini adalah proksi Cina. Jokowi adalah proksi Cina. Kenapa demikian? Kemarin saya bilang pemilu Cina. Sekarang Jokowi proksi Cina. Apa alasan saya? Itu kan Taiwan sampai hari ini kan akan dicampur oleh Cina. Habis Taiwan itu laut Cina Selatan. Nah, laut Cina Selatan itu di depannya itu ada penajam. Dan ini dari sisi militer ini jelas Cina ingin menguasai Indonesia lewat Kalimantan. Nah, jadi dengan ngototnya Jokowi mempertahankan pembangunan IKN yang amburadul itu yang sekarang banjir, ya kan? Nah, banjir sekarang ini, ya. Itu berarti ada satu niat-niat tertentu yang kita curigai bahwa ini membuktikan ini profesinya. Nah, oleh sebab itu, kenapa? Sampai hari ini kan
putusan tentang pengadilan internasional masalah Laut Cina Selatan mengalahkan klaim Cina, tapi hari ini tetap Cina bertahan pada itu. Nah, sedangkan Cina Selatan depannya adalah ini, itu kata. Jadi oleh sebab itu kita harus rakyat Indonesia menyatakan menolak karena ini membahayakan, ya kan? Kalau satu negara jika ibu kota sudah dikuasai, kuasailah negara itu. Jadi penolakan kami hari ini bukan karena kebencian. Kami cinta negeri ini, ya kan? Kami ingin KPK profesional meskipun ketuanya kabur dari diri dan belum ditangkap sampai hari ini. Si Firly kan begitu, penjahat itu kan gitu loh, ya kan? Kita minta Nawawi ini, jangan lagi alasan tadi itu. Jadi segera supaya KPK membantu Indonesia, kalau tidak KPK adalah bagian dari kejahatan sendiri. Kita bilang. Termasuk provinsi Cina. Termasuk provinsi Cina juga. Nah, sekali lagi KPK jika tidak mengusut ini maka KPK adalah provinsi Cina, provinsi Jokowi, dan itu adalah musuh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Ya. Penutup Bang Egy selaku Ketua TPWA, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah atas izinnya, takdirnya hari ini tadi di dalam KPK Ahmad Zainuddin, Gubernurnya, Bupati, beberapa sekjen mantan telah diterima dan menyimpulkan akan ada insya Allah dalam seminggu ini konfirmasi. Artinya audiensi resmi kita diterima. Nah, poin pentingnya tambahan saya adalah dalam ilmu hukum itu ada spesialis, lex teras derogat rek generalis. Jadi ada undang-undang yang khusus yang bisa untuk diberlakukan. Apa? Hukum Islam berupa hukum potong tangan. Karena yang ada sekarang hukum potong masa tahanan. Jadi yang harus dilakukan sekarang hukum potong tangan bagi para koruptor. Setelah investigasi harus segera diberlakukan. Dasar hukumnya mulai dari mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian diabadikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian operasional teknisnya diberlakukan yang namanya pasal 29 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang berhak memperlakukan hukum di Indonesia adalah Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1, Junto pasal 20 dan 21 UUD 40. Maka logika lex spesialisnya adalah bisa diberlakukan hukum Islam untuk menghukum para koruptor dengan dipotong kedua tangannya. Itulah pesan moral terakhir dari TPWA supaya ada pergerakan dan inovasi baru dalam penegakan hukum. Semoga, terima kasih atas semua perhatiannya. Terakhir Bang, terakhir. Bukan apa yang jawab. Mengapa perjuangan kita ini masih begini-begini saja? Nah, itu silakan Bang. Analisa saya, kenapa masih gini-gini saja? Kita satu, belum ada kesamaan persepsi. Persepsi kita masih beda-beda. Kita TPWA ingin melangkah jauh, bahkan jihad dalam arti yang lebih real. Tapi yang lain masih menghalangi, jangan begini, begono, kita belum tahu. Yang kedua, kita masih kurang kesadaran kolektif bahwa kita sedang dijajah, bahwa kita sedang ditindas. Kalau kita sadar sedang ditindas, logika sosiologinya orang yang ditindas itu mesti bangkit. Itu ada dalilnya dalam surat Al-Qasas ayat 5. Ya, jadi kaum Fir'aun menindas Bani Israel, maka Bani Israel bangkit dengan munculnya Nabi Musa. Nah yang ketiga, kenapa kita masih gini-gini aja? Kita rakyat pada umumnya tidak taat kepada Allah. Tidak, banyak yang longor. Kalau di Jawa bilang longor, bahasa kita belon. Nggak bisa menegakkan ketentuan. Nah, lebih dari itu, secara kolektifnya adalah kita banyak yang pintar. Kita ada profesor doktor, kita ada jenderal, tapi nggak punya nyali.
Itu nyalinya pada nggak ada, itu masalahnya. Itu loh. Kita yang masih punya nyali ini semoga dilindungi. Amin. Jelas? Oh, dikit udah bang. Iya makanya. Memang yang masuk surga dikit. Yang masuk neraka. Insya Allah. Semoga saudara-saudara, teman-teman, Mbak Wati, Aspirasi, Mbak Ronya, Muslim Arbi, semua YouTuber yang ada di sini, Arif Iksan, kemudian Ani, Barto, Arif, Edi Channel, Lalu lupa. Mulyadi, yang dimuliakan. Mbak Esi Channel. Esi Channel. Ada lagi nggak yang kemudian apa namanya oligarki. Udah nggak ada ya? Ada. Info politik. Isu politik kini baru ya, baru kini ya. Dan penutupnya Pak Sekjen kita, silakan. Terima kasih sudah dipublikasikan dan sampai kita masuk ke dalam. Nah, kita kebetulan bersama dengan Edi Channel, Bang Egi, Muslim Arbi, Kurnia, kami TPUA tim pembela ulama dan aktivis terus tidak pernah kendor, terus memperjuangkan Jenderal Rusli, Pak Rusli. Kami tetap memperjuangkan melawan kebatilan. Kami objektif dalam kebenaran, kami objektif dalam keadilan, dan kami memang orang yang melakukan sebuah terobosan terhadap kebatilan yang harus kita lawan. Terutama kebatilan yang paling tinggi, yaitu apa yang dilakukan oleh pemimpin kita yang berbohong kepada publik, yang ternyata juga publik menjadi dasar utama untuk membayar semua pajak dan menggunakan pajaknya untuk yang bukan-bukan. Oleh karena itu makanya KPK masuk di sini untuk penyelidikan. Jadi bukan soal IKN-nya, tapi karena ada IKN di situ muncul perbuatan melawan hukum dan di situ juga ada korupsinya. Insya Allah saya yakin, walaupun kita ngerti pastilah KPK karena sekarang sudah tidak independen, masuk di ASN, masuk di ketiak pemimpin, maka tentu ada intervensi yang kuat. Oleh karena itu kami akan tetap berjuang. Terima kasih kepada rekan-rekan YouTuber dan mudah-mudahan ini semua Allah yang bisa melindungi dan semua Allah yang memberikan jalan dan semua Allah yang menurunkan azab kepada mereka yang tidak adil kepada rakyatnya. Terima kasih. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.